perbaiki cara kerja kita. Soalnya banyak juga pelanggan itu karena masalah sepele atau masalah sedikit pun langsung beralih mempertahankan pelanggan dan menarik atau mencari pelanggan memang susah dalam dunia usaha laundry ini. Nah, jadi ini kelanjutan yang kemarin sobat. Jadi ada baiknya kita harus periksa dulu cara kerja kita di dalam dunia usaha laundry ini. Banyak yang mengeluh masalah pelanggannya yang sering gak bertahan dan hanya sekali mencuci sudah pindah ke usaha laundry yang lain. Nah, di sini sobat, banyak yang harus kita periksa atau kita kita perbaiki cara kerja kita. Soalnya banyak juga pelanggan itu karena masalah sepele atau masalah sedikit pun langsung beralih pindah ke usaha laundry yang lain. Salah satu contohnya masalah-masalah yang sepele ya. Banyak pengusaha laundry yang mencuci pakaian pelanggannya dicampur dengan sama pakaian pelanggan yang lain. Banyak juga pengusaha laundry belum paham mana baju yang luntur dan mana yang baju tidak luntur. Nah, jadi istilahnya kita hanya mencuci asal-asalan karena balik lagi seperti yang saya katakan, sepele, udah harga murah. Nah, ngapain harus benar-benar bagus dikerjakan? Itulah prinsip kita kadang-kadang banyak pengusaha laundry ini. Nah, jadi saran saya sobat, kita tidak boleh berprinsip kita memang bikin harga murah tapi kerjanya asal-asalan, tidak bisa. Nah, penilaian pelanggan itu sobat berbeda-beda. Ada karena istilahnya dia pengen cepat. Nah, mana yang laundry yang cepat pasti dia nyari. Ada pelanggan itu yang mencari mana sih hasil kerja yang paling bagus, rapi, bersih dan wangi. Nah, otomatis dia harus mencari ke situ. Ada juga para pengusaha laundry itu istilahnya karena lokasinya bagus banget, jadi istilahnya langsung tertarik di situ, melihat usaha laundry itu dari kejauhan bagus. Nah, langsung dia mencuci di situ. Jadi banyak hal sobat yang bikin pelanggan tertarik. Nah, diantara yang tiga tadi yang saya sebutkan, cobalah dulu sobat dalami yang tiga hal tadi, yaitu cara pencuciannya jangan dicampur-campur ataupun kita harus tahu jangan dicampur, kita harus memilih yang luntur mana yang tidak luntur. Yang kedua, kerapian dan kebersihan itu harus kita utamakan. Nah, itulah dulu dalami, baru yang selanjutnya karena lokasi tempat kita, karena di mana ya kita memang harus buka usaha laundry itu yang di lokasi yang strategis. Nah, supaya banyak yang peminatnya. Baru selanjutnya sobat, banyak juga pelanggan usaha laundry ini istilahnya tidak tepat waktu. Banyak. Tapi dia membuat kayak gitu pasti memang ada alasannya. Karena kenapa ya? Kadang ada pelanggan itu kelamaan ngambil, kata nanti. Ada juga yang cepat, belum tepat waktunya sudah meminta. Nah, di sini harus kita bisa mengimbangi sobat. Nah, kita memang harus bisa memahami pelanggan-pelanggan seperti ini. Yang mana dia yang diuber-uber harus cepat-cepat, yang mana dia temponya pengambilan baju bersihnya lama. Nah, ini harus bisa kita kuasai. Nah, tapi ya memang kadang kita merasa jengkel yang menghadapi pelanggan seperti ini. Nah, yang pada intinya sih kalau dalam usaha laundry ini ya kita harus penuh kesabaran. Nah, sabar menghadapi pelanggan, bukan sabar istilahnya dalam hal-hal mengerjakan bajunya, dalam hal menyetrika, tidak. Itu memang sudah kewajiban kita, cuman menghadapi pelanggan yang saya maksud. Nah, jadi maksud saya sobat dari di sini bikin harga itu sebenarnya ya kalau harga kita murah seperti yang saya katakan kemarin itu,
tidak menjamin, ya kan, tidak menjamin. Karena kenapa? Saya katakan tidak menjamin, banyak banget yang bikin laundry murah itu pelanggannya mengeluh, banyak banget. Nah, ada bahkan sampai pertanggungjawabannya tidak ada. Nah, contoh pertanggungjawaban apa? Bu, ini kok bisa kena luntur ya? Kemarin nggak luntur. Nah, ini kita bingung juga, ya kan? Tahu kenapa penyebabnya? Itulah yang karena kita belum mengetahui mana yang luntur dan mana yang tidak luntur jenis pakaian. Nah, dari situ sobat bisa juga pelanggan jadi langsung pindah. Nah, padahal kita udah bikin laundry murah. Nah, jadi makanya saya bilang walaupun laundry murah, tapi kita usahakan kualitas hasil kerja kita itu tinggi dan bisa membuat pelanggan bertahan. Nah, ibarat kata, jangan pas kita bikin, contohnya, jangan pas kita bikin harga promo banyak banget yang mencuci. Karena kenapa? Murah, ya kan? Nah, tapi kalau seandainya setelah dia menikmati harga promo itu dilihat kualitasnya nggak bagus, ya itu pasti pindah. Nah, jadi maksud saya walaupun kita bikin harga promo atau harga pun murah, usahakan dulu kualitas kerja kita itu bagaimana sih supaya lebih baik, bagaimana sih caranya supaya lebih banyak lagi pelanggan. Nah, tapi walaupun memang kita istilahnya kayak saya jelaskan tadi, masih banyak juga pengusaha laundry ini yang terlampau enteng banget ya, karena udah banyak pelanggan, asal-asalan aja, ngapain, harga udah murah. Nah, pasti banyak juga berpikir seperti itu. Jadi maksud saya sobat, di sini kita istilahnya harus konsisten lah, harus benar-benar kita mengerjakan. Walaupun kayak tadi itu udah harga promo asal-asal kerja, coba dulu para sobat di awal buka usahakan bersih atau rapi banget hasil kerja kita di awal buka. Kira-kira bagaimana hasilnya? Banyak nggak pelanggan yang tertarik? Nah, jadi kalau memang banyak peminatnya karena hasil kerja kita bagus, usahakanlah hasil kerjanya seperti itu terus menerus sampai usaha ini biar bisa jangka panjang. Dan itu juga nanti yang bikin lama-kelamaan pelanggan kita bertambah. Karena sobat, rata-rata yang berniat buka usaha laundry terlampau menyepelekan usaha ini, terlampau sepele. Karena kenapa? Hanya mencuci saja. Udah harga murah, ngapain harus benar-benar bersih? Nah, jadi nggak boleh seperti itu sobat. Itu yang bikin usaha kita itu tidak berjangka panjang, hanya sementara saja. Nah, jadi itulah sobat penjelasan saya kali ini. Itulah penyebab usaha laundry kita, karena bisa menjadi sepi, bikin bikin pelanggan tidak bertahan, dan masih banyak. Nah, perlu sobat didalami di sini. Yang paling utama yaitu usahakan dulu kerja kita rapi untuk menarik pelanggan. Jangan langsung mengutamakan untungnya berapa, pendapatannya berapa. Tidak boleh seperti itu. Oke sobat, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, ketik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.